Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Spy Classroom. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Lily dan teman-temannya di Tomoshibie itu telah melakukan latihan keras. Dalam part kali ini, Lily dan teman-temannya pun sudah menyelesaikan latihan keras dari Klaus dan bersiap untuk menantang misi mustahil yang telah mereka tunggu-tunggu. Namun, ada banyak sekali tantangan yang akan menunggu mereka di misi mustahil itu. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari kebiasaan pagi yang terjadi di Istana Kagero. Saat itu, Tomoshibie memasang sebanyak sekali jebakan dalam lorong-lorong istana. Hal ini dilakukan karena memang Klaus, instruktur mereka, tidak bisa ditangkap jika hanya memasang jebakan biasa. Bahkan saat ini Tomoshibie itu sudah memasang kawat baja untuk menjebak Klaus, tapi hal itu percuma saja. Karena memang Klaus dapat menghindari semua jebakan yang Tomoshibie buat. Bahkan jebakan yang dipasang oleh Tomoshibie malah berbalik menjebak mereka sendiri. Dan pada akhirnya, semua anggota Tomoshibie itu terlilit dengan kawat baja mereka sendiri. Lalu, Klaus pun membawa mereka karena memang mereka itu kalah lagi. Seakan-akan selama berlatih selama 3 minggu ini, mereka tidak mengalami perkembangan sama sekali. Namun, Klaus pun berkata kalau pemikiran mereka itu salah. Karena memang Klaus itu menganggap kalau Tomoshibie sudah semakin kuat saja jika dibandingkan dengan pertama kalinya mereka datang ke sini. Namun, karena memang Klaus itu terlalu kuat, jadi pantas saja bagi mereka merasa kalau mereka itu tidak berkembang. Selain itu, skema penyerangan mereka itu masih biasa dan bisa terbaca oleh Klaus. Jadi Klaus juga bisa menghindari setiap jebakan mereka dengan baik. Mungkin ke depannya mereka harus bisa mengembangkan skema penyerangan mereka agar bisa mengalahkan Klaus. Setelah menerangkan hal itu, anggota Tomoshibie pun menjadi kaget karena memang biasanya Klaus itu akan selalu menyindir mereka dengan kata-kata pedas ketika mereka itu kalah melawan Klaus. Namun sekarang Klaus itu malah memberikan saran yang positif kepada mereka. Ini merupakan suatu hal yang langka bagi Tomoshibie. Kemudian Klaus pun berkata kalau saat ini mereka itu sudah mau mencapai minggu keempat dalam latihan mereka. Jadi artinya sebentar lagi mereka akan menantang misi mustahil yang sudah dari awal disiapkan kepada mereka. Dan Klaus merasa kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan tentang detail misi mereka. Klaus pun berkata kalau sebenarnya mereka itu akan mencuri sebuah senjata biologis. Mendengar hal itu, salah satu dari gadis Tomoshibie yang dianggap paling senior pun berkata, kalau bukankah senjata biologis itu sudah dilarang untuk digunakan? Klaus pun mengiyakan hal tersebut, namun sayangnya Kekaisaran Gal Gadot tetap mengembangkan senjata biologis untuk keperluan mereka sendiri. Lalu salah seorang gadis lain pun bertanya tentang senjata biologis apa yang akan mereka curi. Mendengar hal itu, Klaus pun mengeluarkan foto dari sakunya. Dan ternyata itu adalah foto dari mayat yang terkena senjata biologis yang akan mereka curi. Nah, nama dari senjata biologis yang akan mereka curi bernama boneka Hades. Singkatnya, itu adalah sebuah virus mematikan dengan masa inkubasi 24 jam. Jadi siapa saja yang terkena virus itu, maka orang itu akan mati secara mengenaskan selama 24 jam. Jika Tomoshibie tidak bisa menyelesaikan misi ini, maka pastinya perang senjata biologis akan terjadi di abad ini. Dan kemungkinan besar akan ada jutaan korban jiwa dari negeri mereka. Setelah mendengarkan hal itu, para gadis Tomoshibie pun saling menelan ludah mereka, mengingat betapa beratnya beban yang akan mereka pikul dalam misi kali ini. Lalu Klaus juga mengatakan, di masa lalu ada kelompok mata-mata yang pernah menantang misi ini sebelumnya. Mereka adalah Homura. Mendengar nama Homura, salah satu anggota Tomoshibie pun berkata, kalau ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bisa dikatakan kalau Homura adalah kelompok mata-mata terhebat yang dimiliki oleh Republik Din. Ya, Homura juga kelompok mata-mata yang telah menyelesaikan masalah perang kala itu.
Dan karena aksi mereka, ratusan warga sipil pun selamat dari peperangan kala itu. Setelah mendengarkan informasi itu, Klaus pun sedikit terkejut karena memang ia tidak menyangka kalau informasi tentang Homura bisa tersebar. Walaupun mereka bisa dianggap sebagai kelompok mata-mata terkuat, tapi mereka sudah dibubarkan sekarang ini. Alasannya adalah karena para anggota mereka telah tewas ketika menjalani misi untuk mengambil senjata biologis ini. Namun, ada salah satu anggota yang tersisa dari Homura, yaitu Klaus. Ya, Klaus adalah anggota Homura yang terakhir, dan ia selamat karena ia sedang menjalankan misi lain saat timnya menjalankan misi untuk mengambil boneka Hades itu. Seketika, istana Kagero pun menjadi hening, karena memang ada banyak sekali fakta yang disampaikan oleh Klaus kepada Tomochibi. Mulut para gadis itu masih tertutup rapat, karena fakta bahwa kelompok mata-mata terhebat negeri mereka saja tidak bisa menyelesaikan misi itu, apalagi dengan mereka yang masih bisa dibilang pemula dalam dunia mata-mata. Di sini Klaus pun berkata lagi, kalau memang ia merasa kesal karena tidak dapat membantu timnya pada saat itu. Ia ingin sekali menantang misi itu dan membahaskan dendam mendiang teman-temannya di Homura. Walaupun memang Klaus itu mengundang para Tomochibi untuk menjalankan misi mustahil itu, tapi ia merasa kalau tidak seharusnya ia memaksakan Tomochibi untuk menentang misi itu. Jadi Klaus pun akan memberikan mereka 1 hari libur untuk memikirkan matang-matang apakah mereka mau mengikuti Klaus untuk menantang misi ini atau tidak. Jika mereka memilih tidak juga, itu tidak masalah bagi Klaus. Dan bagi mereka yang tidak setuju, bisa meninggalkan Tomochibi sekarang juga. Setelah mengatakan hal itu, Klaus pun pergi dari sana. Mata para gadis pun saling melihat satu sama lain. Namun di sini, Lily pun langsung berdiri dan mengatakan kalau ia siap untuk mengikuti Klaus. Langkah kaki Klaus pun langsung terhenti ketika mendengarkan Lily. Lalu, Lily juga langsung berkata kalau bukankah teman-temannya juga memiliki pilihan yang sama dengan Lily? Dan tak disangka, hal itu memanglah benar. Para gadis Tomochibi pun memilih jawaban yang sama dengan Lily. Mereka siap untuk menantang misi itu bersama dengan Klaus. Mereka juga bersemangat untuk mensukseskan misi yang tidak bisa diselesaikan oleh Homura sekalipun. Mendengar hal itu, Klaus pun sedikit tersenyum dan berkata kalau kita akan melanjutkan pelatihan keras ini lagi. Lalu terdengar suara teriakan keceriaan dari para gadis Tomochibi. Panel cerita pun berpindah ke karakter Klaus. Saat ini, Klaus sedang menatap kanvas yang biasa menemaninya. Ya, bisa dibilang Klaus merupakan seniman yang cukup hebat di masa lalu. Namun setelah ia mendengar kabar kalau teman-temannya di Homura itu sudah mokat semua, dirinya pun merasa hampa. Bahkan ia tidak bisa mencurahkan isi hatinya ke dalam lukisan di kanvas itu. Satu-satunya yang bisa ia lukis hanyalah background berwarna merah darah. Bagi dirinya, Homura merupakan keluarga, tempat ia bisa pulang. Saat dulu, ia hanyalah seorang yatim piatu yang tinggal di sebuah kota kemiskinan. Namun, ia telah diselamatkan oleh Guido, mentornya dulu di Homura. Dan sejak pada saat itulah, Homura merupakan keluarga bagi Klaus. Klaus pun masih membayangkan betapa indah masa lalunya itu. Sampai ketika Lily pun masuk ke dalam kamar Klaus untuk berkonsultasi dengannya. Di sini Lily pun berkonsultasi tentang misi Tomochibi kali ini. Lily berkata kalau pada awalnya dia sangat egois dan ingin tampil keren sendiri. Namun sekarang, ketika ia sudah ditunjuk sebagai pemimpin Tomochibi, ia sudah tidak memperdulikan keegoisannya lagi. Ia akan memimpin tim ini dengan sepenuh hati dan tidak akan membiarkan timnya mati. Setelah mendengarkan hal itu, Klaus pun tersenyum dan berkata kalau ia sangat berharap banyak kepada pemimpin seperti Lily. Panel cerita pun berpindah ke hari H, misi mustahil Tomochibi dimulai. Klaus pun membagi tim ini menjadi 2. Satu kelompok menyamar sebagai seniman yang akan masuk ke Kekaisaran Galgado, dan satu tim lainnya sebagai gadis muda kaya yang ingin menonton teater di Kekaisaran Galgado. Hal itu berhasil melalui pemeriksaan dari Kekaisaran Galgado, dan bahkan mereka juga sudah mencapai kereta yang akan membawa mereka pergi ke Kekaisaran Galgado. Sewaktu dalam kereta itu, Lily sempat merasakan kalau suasana dalam Kekaisaran Galgado itu sangatlah damai. Seakan-akan tidak ada konflik baik melalui mata-mata ataupun perang dingin lainnya. Bahkan ada seorang anak kecil yang mengobrol dengan Lily dengan gampangnya dalam kereta itu. Saat itu Lily pun merasa sangat ironis
ketika dirinya adalah mata-mata dari Republik Dean yang sedang menyusup ke daerah lawan, tapi malah mengobrol santai dengan anak kecil dari negara musuh mereka. Namun, Lily pun memendam emosinya dan melanjutkan misinya. Setelah sampai di Kekaisaran Gal Gadot, Klaus pun menjelaskan kalau mereka itu harus menyusup ke laboratorium Andy. Klaus juga membagi tim mereka menjadi 3. Tim pertama adalah pengumpul informasi. Tim pengumpul informasi ini ditugaskan untuk mengumpulkan setiap informasi dari beberapa peneliti yang sedang berada di bar Kekaisaran Gal Gadot. Yang ditugaskan untuk pengumpulan informasi ini adalah anggota paling tua dari Tomoshibie. Dia adalah gadis berambut hitam dan terlihat seperti Onesan. Saat pelatihan, ia sempat kehilangan kepercayaan dirinya karena selalu ditolak oleh Klaus. Namun sekarang ini ia sudah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali untuk menjalankan misi ini dengan menggunakan pesonanya. Ia juga mengingat saran Klaus, kalau kamu mau menggedor pria, maka jangan terlalu agresif. Kau harus secara perlahan untuk mengambil informasi dari korban terlebih dahulu, kemudian membunuhnya di tempat tidak terlihat. Jadi ia pun mulai menjalankan misinya untuk membuat pria peneliti dari laboratorium Andy itu menumpahkan minuman ke gaun yang ia pakai. Dan dari sana, ia pun mulai menjalankan aksi merayunya. Tim kedua adalah tim pembuat aksi aneh. Tim ini beranggotakan Elna dan gadis berambut coklat, teman Elna sewaktu di akademi. Saat itu, tugas mereka adalah mengambil sebuah amplop berisi informasi mengenai Republik Dean dari pengkhianat negara. Mereka pun dapat mengambil informasi itu dengan sangat mudah. Tim ketiga adalah tim dari Lily dan gadis berambut perak. Tim ini disebut tim aksi, karena memang mereka akan mengambil data dari penjual obat terlarang yang salah satu pelanggannya adalah peneliti dari laboratorium Andy. Pada awalnya misi mereka berjalan dengan lancar, tapi mereka itu melakukan kesalahan karena mereka berhenti di gang yang sering terjadi pencopetan. Jadi barang mereka itu sempat diperiksa oleh polisi setempat. Namun untungnya dompet dari pengedar obat terlarang itu berhasil diselamatkan oleh Klaus yang menyamar menjadi pria tua. Pada akhirnya, Lily dan temannya itu selamat dari polisi. Panel cerita pun berpindah ke hari setelahnya. Semua informasi mengenai laboratorium Andy pun sudah terkumpul di tangan Tomoshibie, dan kini hanya tinggal mereka menyusup ke sana saja. Nah, si Lily itu sempat membuat pernyataan yang aneh bagi Klaus, karena memang dia malah ingin mengajak semuanya makan malam sebelum menyusup ke laboratorium Andy itu. Awalnya Klaus itu menolak, tapi pada akhirnya sih ia datang juga ke restoran yang sudah disiapkan oleh Lily. Di sini, Klaus itu menambahkan ruangan VIP agar mereka itu nggak dicurigai oleh militer Kekaisaran Gal Gadot. Pada malam itu, mereka semua makan sampai kenyang, dan bahkan sampai ketiduran di ruangan VIP itu. Klaus yang melihat hal itu pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu Klaus juga sempat mengenang masa lalunya saat masih bersama Homura. Ternyata saat dulu, Klaus juga sering tertidur ketika selesai menjalani latihannya di Istana Kagero. Dan saat ia terbangun, Klaus itu sudah disambut oleh senyum dari semua anggota Homura. Itulah hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh Klaus. Setelah beberapa saat kemudian, Lily pun terbangun dari tidurnya dan langsung melompat karena dia itu kaget kalau dirinya ketiduran. Dan biasanya, ia akan dikerjai oleh Klaus saat ketiduran. Ia juga membangunkan teman-temannya supaya tidak dikerjai oleh Klaus. Klaus yang mendengar hal itu pun langsung protes kepada Lily karena memang dia tidak akan melakukan hal tersebut. Setelah semua anggota Tomoshibie bangun, Klaus pun berkata kalau ia akan sedikit merubah rencana penyusupan mereka. Rencana pertama adalah Tomoshibie yang akan menyelinap dari arah timur, sedangkan Klaus dari arah barat. Nah, perubahannya adalah Tomoshibie akan menyelinap dari barat, sedangkan Klaus dari arah timur. Panel cerita pun berpindah ke hari penyusupan laboratorium Andy. Semua anggota Tomoshibie dan Klaus sudah bersiap dengan pakaian spy mereka. Namun sebelum mereka memulai misinya, para gadis itu melakukan batu gunting kertas untuk menentukan siapakah yang akan membawa barang bawaan mereka semua dalam misi kali ini. Semua gadis pun menggunakan kertas. Namun hanya satu gadis berambut silver yang mengeluarkan batu dalam game itu. Jadi dialah yang akan membawa barang mereka. Di sini gadis itu pun marah-marah kepada Lily karena memang
ia dan Lily sudah bekerja sama untuk mengeluarkan batu, tapi Lily itu malah mengkhianatinya. Dengan arahan dari Klaus, mereka pun menghilang dalam bayang-bayang. Tomoshimi pun dengan lancar menyusup ke laboratorium itu, dan berhasil juga men-take down 2 penjaga yang ada di sana. Namun pada saat tubuh penjaga itu ingin diamankan, tubuh dari penjaga itu tiba-tiba saja menghilang. Ternyata ada seorang pria besar berjaket biru dengan anggota tubuh yang panjang muncul di hadapan mereka. Saat melihat pria itu, Lily pun terkejut karena memang ia sedikit mengetahui tentang hal itu. Klaus juga pernah berkata mengenai instrukturnya dulu saat masih di Homura, dan ciri-ciri pria besar itu sama persis seperti yang dideskripsikan oleh Klaus. Jadi bisa dibilang, yang dihadapi oleh Tomoshimi sekarang adalah guru dari Klaus saat di Homura, yaitu Guido. Guido pun berkata kalau sebenarnya dia ingin menghadapi Klaus, makanya dia pergi ke Rute Barat. Mendengar hal itu, Lily pun menjadi terkejut. Kenapa Guido itu bisa mengetahui kalau Klaus akan berencana ke Rute Barat? Mendengar hal itu, Lily pun menjadi terkejut. Kenapa Guido itu bisa mengetahui kalau Klaus sebenarnya itu ingin berencana ke rute yang barat? Di sini Guido pun berkata kalau dia adalah penghuni dari Istana Kagero. Jadi ia pasti akan tahu setiap rencana yang dibuat di Istana Kagero. Ia juga sudah mendapatkan ribuan penyadap suara di Istana Kagero. Dan karena Klaus itu kan mengubah rencananya saat mereka itu makan malam tuh. Ya disitulah si Guido itu nggak bisa mengetahui rencana dari Klaus itu berubah gitu. Makanya dia salah malah menghadapinya Tomoshimi. Jadi di sini Tomoshimi harus berhadapan dengan sosok yang lebih kuat daripada Klaus, yaitu pemimpin dari Homura di masa lalu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan dari light novel Spy Classroom-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Sober, signing off.